251 pertemuan offline. Halo, Chen Yu. Fang Heng. Akhirnya aku bisa menghubungimu. Chen Yu sedikit terkejut. Dia merasa terlalu sulit untuk menghubungi Fang Heng. Hahaha, maaf. Akhir-akhir ini aku cukup sibuk. Fang Heng, kami sedang bersiap memasuki kota Pine. Operasi ini sangat penting. Kami telah menerima berita bahwa pasukan anti-federasi telah. Chen Yu. Fang Heng terbatuk pelan dan menyela, sebenarnya, aku tidak tertarik dengan misi di Pine City. Bagaimana kalau kita selesaikan urusan proyek bulan darah yang terakhir? Chen Yu berseru. Dia tidak menyangka Fang Heng akan menelepon tentang akun itu kali ini. Apakah kamu mengalami masalah? Ya, itu masalah besar. Fang Heng mendesah, terdengar sangat tertekan. Saya butuh truk yang bisa mengangkut barang. Semakin banyak semakin baik. Chen Yu membuka mulutnya dan segera mulai berpikir. Untuk apa dia membutuhkan truk sebanyak itu? Apakah satu tidak cukup? Untuk jenis operasi apa tempat penampungan penjara berencana menggunakan truk? Melihat pihak lain tidak menjawab, Fang Heng bertanya ragu-ragu, Chen Yu. Oh, aku di sini. Maaf, aku sedang tidak fokus. Insiden Blood Moon terakhir terjadi berkat penjaramu, yang memberikan banyak bantuan kepada Federasi. Chen Yu menggaruk bagian belakang kepalanya. Fang Heng, kami perkirakan kami dapat memberimu barang yang setara dengan 1.300 poin Raja Dewa. Namun, kami telah memberimu beberapa sumber daya biji khusus pada tahap awal. Dengan kata lain, kami juga dapat menyediakan 3 truk pengiriman militer besar. Apakah menurut Anda rencana ini akan berhasil? Hanya 3. Fang Heng mengerutkan kening, merasa itu agak terlalu sedikit. Namun, setelah perhitungan yang cermat, bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki pintu darurat paduan di zona karantina semuanya adalah logam yang sangat langka, dan harga sebenarnya memang sangat tinggi. Lebih jauh lagi, Federasi tidak menipunya. Baiklah, 3. Kapan barangnya akan sampai? Saya akan melamar sesegera mungkin. Diperkirakan besok. Chen Yu merasa ada yang tidak beres, jadi dia melanjutkan bertanya, Fang Heng, kota Pinus ada hubungannya dengan misi cerita utama dan hadiahnya akan sangat besar. Kamu yakin tidak mau pergi? Kamu ingin aku pergi? Ya, kedua pemain federasi yang berpartisipasi dalam misi Pine City bersamamu sebelumnya sangat merekomendasikanmu. Chen Yu sangat tulus dan berkata, dengan kehadiranmu, tingkat keberhasilan misi kita akan meningkat secara signifikan. Fang Heng merasakan sebuah peluang. Dia mengangkat alisnya. Kalau begitu, kenapa kau tidak memberiku 2 truk militer lagi? Aku akan ikut untuk melindungi keselamatanmu. Ini, Chen Yu tertegun sejenak sebelum menjawab, aku akan pergi dan bertanya kepada atasanku. Kita mungkin akan mengambil tindakan besok pagi. Kamu harus membuat persiapan terlebih dahulu. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya rencana untuk putaran berikutnya dari proyek bulan darah? Ya, karena kedua Blood Moon terlalu dekat. Meskipun permainan telah mengaktifkan sistem transfer server, tingkat kesulitan transfer server masih terlalu tinggi bagi kami pada tahap ini. Fang Heng sangat gembira dan langsung berkata, tambahkan 5 truk militer lagi untukku. Aku ingin 200 orang untuk putaran bulan darah berikutnya. Bagaimana? Kalian berikan barangnya dulu. Orang-orang bisa pindah setelah 3 hari. Chen Yu bingung. Dia tidak meragukan kalau Fang Heng mampu menangani bulan darah dengan 150 orang. Tapi, dia menginginkan 5 truk besar. Sudah ada 10 truk besar di sana-sini. Apa yang Fang Heng coba lakukan? Apakah dia akan mengadakan pameran mobil? Saya harus bertanya kepada pemimpin tentang hal ini. Saya rasa ini bukan masalah besar. Baiklah, hubungi aku kapan saja jika kamu punya berita. Fang Heng menutup telepon. Dia sangat gembira. Ini hebat. Dengan truk militer, mereka dapat mengangkut sumber daya ke tempat perlindungan satu persatu. Mereka kemudian dapat mengangkut sejumlah sumber daya ke kamp pedagang kiamat di sekitar tempat perlindungan dan menjualnya untuk mendapatkan poin. Rencana untuk mengosongkan kamp pedagang kiamat, yang ditetapkan setengah bulan lalu, akhirnya membuahkan hasil. Untuk truk militer masa depan, rencana perbaikan jalan berikutnya harus dimasukkan dalam agenda. Tahan, pelan-pelan saja. Setidaknya untuk 2 hari ke depan, setelah menyelesaikan perbaikan pintu keluar darurat zona karantina, ia dapat beristirahat dan menyelesaikan permainannya dengan benar.
Lagi pula, ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan di luar permainan. Fang Heng merenung sejenak, membuka situs web dan memesan tiket kereta api ke kota Sihong. Fang Heng mengemas beberapa pakaian dan menuju ke stasiun kereta. 5 jam kemudian, "Hai, Tuhan, aku di sini, aku di sini." Tepat saat dia turun dari kereta, Fang Heng melihat Mo Jiawei berdiri di peron. Ia berdiri di posisi yang paling menarik perhatian di antara kerumunan, melambaikan tangan dan kakinya. Di belakangnya ada 2 pengawal berotot berpakaian hitam. "Ya Tuhan, akhirnya kau melihatku secara langsung. Ayo, aku akan membawamu ke kota spa kaki terbaik di daerah ini. Aku sudah memesan kamar pribadi. Jangan khawatir, saat kita sampai di wilayah keluarga Molamaku, kamu bisa makan, minum, dan bersenang-senang." Fang Heng tersenyum pahit. Dia tidak ada di sini untuk makan, minum, dan bersenang-senang kali ini. "Tidak, mari kita bicara bisnis dulu. Kota spa kaki adalah bisnis. Anda tidak tahu, kan? Generasi kakek buyut saya memulai dengan kota spa kaki. Oh iya, waktu itu kota itu belum disebut kota spa kaki, melainkan pemandian umum. Sudah menjadi tradisi keluarga kami untuk mengundang sahabat-sahabat kami ke kota spa kaki." Mo Jiawei membanggakan diri dan meletakkan tangannya di bahu Fang Heng. "Lagi pula, paman keempatku sangat sehat. Dia tidur jam 10 malam. Aku akan mengajakmu menemuinya besok pagi." Oke, melihat antusiasme Mo Jiawei, Fang Heng hanya bisa mengikuti perintah tuannya. Setelah menikmati hidangan di kota spa kaki yang megah, Mo Jiawei membawa Fang Heng ke ruang VIP untuk merendam kakinya. "Fiuh, keren." Setelah merendam kakinya di bak mandi, Mo Jiawei mendesah. Fang Heng menatap 2 pengawal berpakaian hitam di belakang Mo Jiawei. Sepanjang jalan, kedua penjaga keamanan mengikuti Mo Jiawei dari dekat selama 24 jam. Mereka bahkan mengikutinya ke toilet. Ya ampun, kedua satpam ini dilatih oleh keluarga sejak mereka masih muda. Mereka bisa diandalkan dan tidak banyak bicara. Kita bisa tenang. Mo Jiawei menjelaskan dan mengobrol dengan Fang Heng tentang permainan tersebut. Blood Moon berikutnya sangat singkat. Apakah tempat penampungan penjara akan menerima pemain? Saya pikir kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Menikahi, ya, kami bisa mempertimbangkannya. Fang Heng merenung sejenak. Belum lagi uang, Fang Heng merasa bahwa dia dapat menggunakan bulan darah sebagai kesempatan untuk membunuh gelombang zombie dan mendapatkan gelombang poin dan kristal evolusi. Setelah beberapa saat, ketika Victor selesai membangun menara sinar, Blood Moon level 30 akan semudah bermain game. Tapi aku tidak ingin terlalu banyak mata-mata yang menyelinap ke tempat perlindungan, aku perlu menyaring personelnya. Saat keduanya tengah mengobrol, terdengar ketukan di pintu dan seorang pelayan kota spa kaki masuk sambil membawa sepiring buah. Fang Heng menatapnya 2 kali. "Hati-hati!" Tiba-tiba pengawal berpakaian hitam itu berteriak. Saat suara itu terdengar, karyawan hotel itu mengeluarkan pistol hitam dari sakunya dan mengarahkannya ke Mo Jiawei. Pengawal lain yang berpakaian hitam bereaksi lebih cepat. Dia sudah menerkam Mo Jiawei dengan tubuhnya. Tepat saat pengawal itu hendak menekan pistolnya, sesosok bayangan putih terbang ke arahnya. 252 okultisme. Dong, sebuah asbak putih terlempar dari samping dan menghantam pergelangan tangan pelayan itu. Ah, pelayan itu melolong seperti babi dan pistol di tangannya terlempar keluar. Saat berikutnya, Fang Heng sudah melangkah di depan pelayan. Dia mencengkeram tangan kanan pelayan itu dan mengerahkan tenaganya ke lengan kanannya. Setiap gerakan dan tindakannya sepenuhnya berdasarkan pada reaksi naluriah otot-otot tubuhnya. Pelayan itu diangkat oleh Fang Heng dan menggambar sebuah lingkaran di udara. Dong, pelayan itu terjatuh terlentang dan terbanting ke lantai, menimbulkan suara ketukan tumpul. Pelayan itu merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dia baru saja menggertakkan gigi dan mengangkat kepalanya ketika 2 moncong hitam sudah diarahkan ke kepalanya. Jangan bergerak. Ekspresi pelayan itu berubah sedikit. Detik berikutnya, kepalanya miring dan dia pingsan. Pengawal berpakaian hitam itu tampak terkejut. Ia segera berjongkok dan segera memeriksa kondisi pelayan. Pengawal itu mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Fang Heng dan Mo Jiawei. Dia sudah mati, itu racun. Dia bunuh diri. Fang Heng menatap Mo Jiawei dan bertanya,
apakah dia di sini untukmu? Mo Jiawei juga terkejut. Ini, keesokan paginya, di ruang meditasi. Seorang pria muda berpakaian putih duduk tegak di atas futon. Mo Yun Xiao, paman keempat Mo Jiawei. Fang Heng mengamati Mo Yun Xiao yang tengah membuat teh dan bergumam dalam hatinya. Dia masih sangat muda. Dari luar, Mo Yun Xiao tidak jauh lebih tua dari Mo Jiawei. Tidak berlebihan jika dikatakan mereka tampak seperti saudara-saudara. Mo Yun Xiao perlahan menuangkan 3 cangkir teh dan menyerahkannya kepada Fang Heng dan Mo Jiawei. Silakan. Fang Heng mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Fang Heng, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kamu pernah mendengar tentangku? Fang Heng bingung. Dia berpikir dalam hatinya, apakah aku sangat terkenal? Mo Yun Xiao menangkap ekspresi samar di wajah Fang Heng. Dia tersenyum dan tidak menjawab. Dia menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Karena insiden pembunuhan tersebut, Mo Jiawei dibawa ke kantor polisi tadi malam untuk diselidiki. Ia baru pulang tengah malam. Dia baru saja tidur selama beberapa jam dan diseret oleh Fang Heng untuk menemui tamu. Dia menguap ke samping. Paman keempat, Fang Heng adalah sahabatku. Dia telah banyak membantuku dalam permainan dan juga merupakan rekan kita. Dia sedang dalam masalah akhir-akhir ini, jadi dia datang khusus untuk meminta nasihatmu. Saya tidak berani memberi nasihat, lebih baik kita bicara saja. Mo Yun Xiao duduk tegak dan memberi isyarat mengundang. Jika Anda ragu, jangan ragu untuk mengatakannya. Fang Heng telah menyiapkan draft kasar sebelum datang ke sini. Dia memberikan gambaran kasar tentang kehilangan ingatannya dan ritual yang dilihatnya dalam mimpi itu. Adapun catatan yang ditemukannya di rumah sewaan, Fang Heng sengaja menyembunyikannya. Setelah mendengarkan narasi Fang Heng, Mo Yun Xiao tampaknya punya jawaban. Dia berbisik, hilangnya ingatan. Paman, kamu sudah tahu. Mungkin, sambil mendongak, Mo Yun Xiao tersenyum tipis. Fang Heng, tidak diragukan lagi bahwa apa yang kamu lihat dalam mimpimu adalah proyeksi ingatan, tapi apa yang kamu lihat mungkin tidak benar. Misalnya, jika Anda melihat teman Anda dalam mimpi, dia mungkin hanya petunjuk psikologis. Temanmu mungkin ikut serta dalam ritualmu, tapi tentu saja, ada kemungkinan juga hal itu tidak ada hubungannya dengan ritual itu. Sekarang kita bisa memastikan satu hal. Kau memang pernah berpartisipasi dalam ritual itu sebelumnya, dan kau bahkan membuka kunci itu dengan kekuatan ritual itu. Fang Heng mengangguk. Mengenai hilangnya ingatan yang kamu sebutkan, menurutku ini tidak ada hubungannya dengan ritual itu. Fang Heng sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, sebagian alasan hilangnya ingatan itu mungkin terkait dengan permainan Raja Para Dewa. Kerutan di dahi Fang Heng makin dalam. Dalam keadaan tertentu, ingatan pemain akan disembunyikan oleh Raja Para Dewa. Misalnya, Federasi telah mengonfirmasi bahwa setelah seorang pemain menyelesaikan misi cerita utama, ia akan menggunakan metode khusus untuk kembali ke server baru permainan dasar dan mencoba menyelesaikan misi cerita utama lagi. Pada saat ini, Raja Dewa akan menyembunyikan ingatan pemain tentang konten game yang relevan. Seiring berjalannya waktu, ingatan-ingatan yang relevan terkait masalah ini secara bertahap akan tersembunyi. Tentu saja, beberapa ingatan tersembunyi dapat dibangkitkan. Sambil berbicara, Mo Yun Xiao meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap mata Fang Heng. Fang Heng, apakah kamu masih ingat peringkatmu di menara sihir tingkat dasar? Menara ajaib. Fang Heng tertegun. Setelah itu, serangkaian kenangan muncul dalam benaknya. Selain permainan resmi, ada banyak mode pelatihan lain dalam permainan Raja Para Dewa yang dapat digunakan. Misalnya, mode menara ajaib, mode arena, mode tim. Mode-mode ini tidak ada hubungannya dengan dunia permainan dalam alur cerita utama, dan berpartisipasi dalam permainan tidak akan memberikan waktu bermain daring. Tidak ada yang pernah menerima hadiah apapun dari mode-mode ini. Oleh karena itu, sebagian besar pemain akan mengabaikannya. Namun, Federasi yakin bahwa keberadaan mode permainan ini tidaklah sia-sia. King of Gods telah mengaktifkan mode ini untuk melatih pemain. Sebelum pemain mencapai usia dewasa, mereka dapat memasuki permainan melalui kabin permainan, tetapi mereka hanya dapat memasuki mode dasar dari jenis permainan ini. Untuk mendorong pemain berpartisipasi dalam pelatihan permainan sejak usia muda,
seluruh federasi akan menyediakan sejumlah besar uang untuk menyelenggarakan kompetisi berskala besar di seluruh dunia. Fang Heng teringat bahwa tubuh ini miliknya telah memasuki permainan sejak awal studinya, dan pernah menjadi kecanduan padanya. Di masa lalu, karena penampilannya yang luar biasa dalam mode Magic Tower, ia menarik perhatian beberapa klub game. Sepertinya penilaianku benar, kamu sudah mengingat beberapa hal. Mo Yun Xiao merasa tebakannya benar. Ia mengulurkan tangan kirinya ke depan dan merentangkannya. Fang Heng, apakah kamu keberatan jika aku melihat tanda di punggung tanganmu? Tentu. Fang Heng mengulurkan tangannya dan membiarkan telapak tangan Mo Yun Xiao menutupi punggung tangannya. Mo Yun Xiao mengambil cangkir teh di atas meja kayu pendek dan menuangkannya ke punggung tangan Fang Heng. Aduh! Suara lembut terdengar dari punggung tangan Fang Heng dan sedikit uap keluar. Tanda rahasia di punggung tangannya muncul lagi. Itu berlangsung selama 4 hingga 5 detik sebelum tanda rahasia itu perlahan menghilang. Mo Yun Xiao menarik tangannya dan mengerutkan kening, tetap diam. Mo Jiawei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, "Paman keempat, bagaimana?" Itu ritual okultisme. Saat ini, hanya diaktifkan untuk materialisasi tingkat 1. Anehnya, saya belum pernah melihat ritual ini sebelumnya, tapi saya bisa memastikan kalau ritual ini sudah dimodifikasi sebagian. Fang Heng bertanya, "Tuan Mo, apakah ada bahaya dalam ritual ini?" Dari perspektif ritual, saya belum pernah mendengar tentang keberadaan jebakan atau bahaya, tetapi beberapa ritual memiliki beberapa efek khusus. Mendengar ini, Fang Heng merasa sangat lega. Apa yang paling ditakutkannya adalah efek negatif dari tanda di punggung tangannya. Mo Yun Xiao menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya lagi. Fang Heng, aku butuh waktu untuk mencari informasi. Kuharap aku bisa memahami makna spesifik dari efek ritual di punggung tanganmu. Saya mungkin butuh kerja sama Anda selama periode ini. Jika memungkinkan, saya harap Anda bisa tinggal di sini untuk beberapa waktu. Fang Heng memikirkannya sejenak. Menginap di sini tidak jauh berbeda dengan pulang. Mereka berdua sedang bermain game. Kalau dia tidak mengetahui akibat tanda di punggung tangannya, dia pasti tidak akan merasa tenang. Terima kasih. Maaf mengganggumu selama ini. 253 pertarungan sebenarnya. Aku tidak akan mengganggumu. Meneliti ritual adalah salah satu hobiku. Kamu bisa tinggal di sini. Aku akan meminta asistenku untuk menyiapkan kamar untukmu. Ah, benar. Mo Yun Xiao baru saja hendak bangun ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kebetulan, ujian kualifikasi profesional materialisasi semi tahunan federasi akan diadakan sebulan lagi. Industri berat North River kita juga memiliki sekelompok pemain yang sedang aktif mempersiapkan diri untuk ujian tersebut. Bagaimana kalau kalian ikut dengan saya untuk melihatnya? Melihat ekspresi kosong Fang Heng, Mo Yun Xiao dengan sabar menjelaskan. Federasi secara ketat mengontrol perilaku, kunci, pemain. Hanya setelah lulus penilaian, mereka akan dianggap memiliki identitas hukum. Selain identitas dan latar belakang, penilaian juga memiliki beberapa persyaratan kekuatan. Fang Heng mengangguk, tetapi dia merasa ragu. Apa yang bisa dilihat? Lebih jauh lagi, secara naluriah dia merasa sedikit jijik dengan tindakan federasi yang mengendalikannya. Lebih jauh lagi, dia telah mengaktifkan materialisasi tingkat 1 dan dapat dianggap sebagai akun hitam. Dia tidak akan berpartisipasi dalam penilaian apapun di masa mendatang. Anggap saja ini sebagai bantuan kecil. Aku akan mengajakmu ke aula permainanku untuk melihatnya dulu. Aku yakin semua orang akan sangat menyambutmu. Mo Jiawei jadi tertarik ketika mendengar itu. Aula permainan, Paman, aku mau pergi ke sana. Juga, Stadion North River. Aula permainan adalah stadion terbesar. 12 arena berskala besar ditempatkan di tengah stadion. Futon, tiang kayu untuk latihan, sarung tinju. Sebagian besar pelajar berusia antara 20 dan 30 tahun. Fang Heng juga melihat beberapa anak muda yang bahkan belum berusia 18 tahun. Sekilas tempat ini lebih mirip dojo. Begitu dia melangkah memasuki stadion, sebagian kenangan yang berhubungan dengan tubuh itu muncul kembali dalam pikiran Fang Heng. Sejak sekolah menengah pertama, Fang Heng telah berlatih di aula permainan jenis serupa. Dia telah banyak menderita, butuh lebih dari 4 tahun baginya untuk mencapai atribut maksimum 5 poin.
Pemain biasa berbeda. Setelah mereka memasuki permainan, atribut dasar mereka umumnya berfluktuasi antara 3 hingga 4,5. Mo Yunxiao bertepuk tangan dan memimpin Fang Heng ke tengah arena terbesar. Ia mengumpulkan para pemain yang sedang berlatih di arena tersebut. Perkenalkan, ini Fang Heng. Mendengar nama Fang Heng, para pemain bawah tanah berdiskusi dengan suara pelan. Fang Heng, familiar sekali. Aku pernah dengar tentang dia sebelumnya. Bodoh, menara sihir, pernahkah kau mendengar tentang pemuda jenius? Dia populer beberapa waktu lalu. Ah, itu dia. Siapa dia? Apakah dia sangat kuat? Saya belum pernah mendengar tentangnya. Saya tidak tahu. Dulu dia cukup kuat. Kudengar dia jadi tidak berguna karena suatu alasan. Benar, itu dia. Aku mencari namanya di internet. Apa yang terjadi? Dia cukup terkenal. Fang Heng mendengar diskusi para pemain dan agak bingung. Fang Heng dulunya adalah pemain profesional. Karena beberapa alasan, ia pensiun dari panggung pemain profesional. Selama periode ini, ia akan menjalani beberapa pelatihan pemulihan di sini. Semuanya, mari kita sambut dia. Para siswa menghentikan diskusi mereka dan mulai bertepuk tangan. Lalu, Mo Yunxiao tersenyum dan melihat. Apakah ada yang ingin bertanding dengan Fang Heng? Aro, hah. Fang Heng menoleh untuk melihat Mo Yunxiao. Mo Yunxiao masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia membungkuk dan berbisik di telinga Fang Heng, tidak apa-apa. Ini hanya permainan. Ingat, gunakan kekuatanmu sepenuhnya, atau kau akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda yang bersemangat di antara para pemain melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Dia dengan berani berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Fang Heng. Pemain lain juga saling dorong mundur dan membentuk lingkaran, menyisakan ruang cukup bagi keduanya untuk menunjukkan keahlian mereka. Fang Heng mengerutkan kening. Apa maksudnya? Dia akan bertarung langsung. Mo Jiawei sangat gembira hingga ia menyemangati Fang Heng di antara kerumunan. Ya Tuhan, kau bisa melakukannya. Persetan dengan dia. Wah. Melihat Fang Heng berdiri di sana dengan santai, Wu Peng sedikit tidak senang. Wu Peng mengepalkan tinjunya ke arah Fang Heng. Saya Wu Peng, 29 tahun, materialisasi tier 1. Mohon sarannya. Setelah mengatakan itu, Wu Peng dengan hati-hati mendekati Fang Heng dan melancarkan serangan pengintaian. Tinjunya yang besar menyapu sisi kanan Fang Heng. Fang Heng tahu bahwa dia memiliki kemampuan materialisasi tingkat 1. Atribut dasar rata-ratanya sekitar 30, jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Meskipun ia tidak dapat menggunakan skill bullet time dalam permainan, atribut kelincahan dan persepsinya yang tinggi memungkinkannya untuk menangkap dan menentukan lintasan pukulan Wu Peng dengan jelas. Pukulan yang datang masih berada di udara. Memori fisik Fang Heng diaktifkan. Seolah-olah dia telah berlatih ribuan kali sebelumnya, Fang Heng mengambil langkah kecil ke samping dan sedikit menggerakkan tubuhnya ke samping, dengan mudah menghindari pukulan Wu Peng. Sambil mengangkat tangan kanannya, dia melayangkan pukulan ke wajah Wu Peng. Dia menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus. Itu adalah pukulan tercepat yang pernah dilepaskan Fang Heng. Wu Peng langsung merasa seakan-akan dirinya tengah dililit oleh ujung tinju. Bukankah seharusnya keduanya melakukan uji coba kemampuan masing-masing dalam pertarungan ini? Wu Peng sangat ketakutan dengan pukulan ini hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dia buru-buru menarik tangannya untuk melindungi tubuhnya. Ledakan. Ayo, ayo, ayo. Lengan Wu Peng terkena pukulan. Dia mundur 3 langkah berturut-turut dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pukulan yang sangat keras. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Mo Yunxiao. Seluruh tempat itu hening sejenak. Di antara orang-orang di tempat latihan, kekuatan Wu Peng termasuk yang terbaik. Dia terlempar mundur beberapa langkah hanya dengan satu pukulan. Wu Peng mengerutkan bibirnya dan menggoyangkan tangan kanannya yang mati rasa. Dia tidak merasa kekuatannya kurang, hanya merasa ceroboh. Saat dia hendak melanjutkan, dia melihat Mo Yunxiao sudah berjalan di depan Fang Heng. Tepuk, tepuk, tepuk. Mo Yunxiao memimpin dan bertepuk tangan. Para siswa juga bereaksi ketika mereka melihat situasi tersebut dan bertepuk tangan bersama. Sesi sparring hari ini berakhir di sini. Semuanya, lanjutkan latihan kalian. Hasilnya belum diputuskan, dan berakhir begitu saja.
Para siswa agak kecewa. Semua orang bubar dan melanjutkan latihan serta mengobrol berdua dan bertiga. Fang Heng berdiri di samping dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Dalam permainan, atribut kekuatannya sudah lebih dari 30 poin. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tinjunya dengan mudah menembus pelat baja yang sedikit lebih tipis. Tetapi ketika dia bertarung dengan Wu Peng tadi, dia merasa kekuatan lawannya tidak jauh kalah dibandingkan dirinya. Selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Fang Heng merasa dirinya sedikit sombong akhir-akhir ini. Awalnya ia mengira atribut kekuatannya sudah mencapai puncaknya. Ia tidak menyangka orang sembarangan yang ditarik keluar dari tempat latihan akan mampu melawannya dengan skor 40-60. Wu Peng adalah salah satu yang terbaik di antara orang-orang ini. Saat ini, dia telah memasuki level menengah permainan. Berdasarkan kekuatannya, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk lulus ujian kualifikasi materialisasi federasi. Mo Yun Xiao berjalan ke sisi Fang Heng dan berkata lembut, juga, atribut kekuatannya adalah 9,4. Apa? Hanya 9,4? Fang Heng curiga bahwa dia salah dengar. Dia berbalik dan menatap Mo Yun Xiao dengan heran. Kau sudah menyadarinya, atribut kekuatanmu dalam permainan setidaknya 15 poin, kan? Ya, Fang Heng mengangguk. Kau baru saja mengaktifkan ritualnya, tapi kau belum benar-benar menguasai teknik ritualnya. Meskipun Mo Yun Xiao tersenyum, keterkejutannya tidak kalah dari Fang Heng. Itu hanya permainan dasar dan atribut kekuatan dasarnya telah melampaui 15 poin. Bukan hanya atribut kekuatannya saja, tapi dilihat dari pukulan tadi, kelincahan dan persepsinya juga tidak rendah. 254 meditasi. Saya tidak ada kegiatan selama periode ini. Kalau ada waktu, bolehkah saya belajar beberapa hal di sini? Melihat Fang Heng tertarik, Mo Yun Xiao menyarankan, tapi aku harus mengingatkanmu sebelumnya bahwa mempelajari hal ini cukup memakan waktu, dan itu tidak berguna dalam permainan saat ini. Kamu bisa mengajariku hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, bahkan jika itu hanya efektif di luar permainan, harus dipelajari. Terlebih lagi, Fang Heng punya firasat samar. Kemampuan materialisasi sangatlah penting. Jika semuanya seperti dugaannya, maka cepat atau lambat, dunia ini akan menjadi bagian dari permainan. Hei, jangan terlalu serius. Sejujurnya, ini cukup mudah. Dengan kemampuanmu, tidak ada masalah. Mo Yun Xiao tersenyum lembut dan menepuk bahu Fang Heng untuk menunjukkan dorongannya. Berdasarkan cara membuka yang berbeda, ada cara belajar yang berbeda pula. Anda menggunakan ritual okultisme untuk membukanya, jadi Anda perlu menggunakan meditasi untuk mengendalikan ritual tersebut. Meskipun North River Heavy Industry kami tidak terlalu sukses dalam permainan, kami masih menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk melatih siswa. Jika Anda ingin belajar, ada kursus di aula meditasi sebelah. Aku akan meminta asistenku untuk memberimu kartu. Setelah kamu mendapatkan kartunya, kamu bisa menggunakan aula secara gratis. Setiap sore, akan ada guru yang bisa membimbingmu langsung. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau berlatih. Sore hari, di aula meditasi. Fang Heng duduk di sudut ruangan. Seperti siswa lainnya, dia duduk di futon sambil memejamkan mata. Sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya, Fang Heng mencoba mengosongkan pikirannya. Dia mengatur pernapasannya dan mengendalikan detak jantungnya. Dia mengusir semua pikiran kacau dari benaknya. Hanya kekacauan yang tersisa di lautan kesadarannya. Fang Heng telah mendengar Mo Jiawei menyebutkan ini saat makan siang. Kesulitan latihan meditasi setara dengan tingkat neraka. Sejak muda, Mo Jiawei telah melihat banyak siswa yang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk bermeditasi tetapi tidak dapat memasuki kondisi meditasi. Banyak mahasiswa yang duduk di futon selama 1 atau 2 bulan. Kondisi mental mereka telah runtuh dan mereka tidak dapat pulih. Sebaliknya, Fang Heng merasa bahwa meditasi sangat sederhana. Setelah menenangkan hatinya, ia segera memasuki keadaan meditasi dan melihat lautan kesadaran yang telah dijelaskan oleh gurunya. Itu adalah lautan kekacauan kelabu. Fang Heng mengendalikan kesadarannya dan mengukir tanda rune di tengah kekacauan. Tampaknya tidak sesulit yang dikatakan guru. Menurut sang guru, mengukir tanda di tengah kekacauan adalah hal yang sangat sulit. Orang tersebut harus mengandalkan tekadnya yang kuat untuk mengukir tanda di tengah kekacauan sedikit demi sedikit. Dalam keadaan normal,
butuh waktu 2 hingga 3 bulan untuk menyelesaikannya. Namun, setelah mengalaminya sendiri, Fang Heng menemukan bahwa tidak sulit untuk meninggalkan jejak di lautan kesadaran. Dia hanya perlu memfokuskan pikirannya. Mungkinkah dia sangat istimewa? Fang Heng tidak memikirkan hal lain. Ia mengikuti jejak di punggung tangannya dalam ingatannya dan memfokuskan pikirannya untuk mengukir rune di lautan kesadaran. Rune itu sendiri tidak rumit. Bagian terluarnya berbentuk oval dan bagian dalamnya berbentuk heksagram tidak beraturan. Bahkan ada beberapa garis tebal di beberapa sudut yang saling terhubung. Waktu berlalu menit demi menit. Di lautan kesadaran, Fang Heng tidak bisa merasakan berlalunya waktu di dunia luar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bagian terakhir dari oval tersebut mengembun dengan sempurna. Ukirannya telah selesai. Rune itu perlahan-lahan terwujud dan memancarkan lapisan cahaya emas gelap, mengambang di tengah kekacauan. Dia berhasil. Sesederhana itu. Terlalu halus, dan Fang Heng tidak yakin sejenak. Seharusnya tidak salah, kan? Pada saat berikutnya, Fang Heng mengangkat alisnya. Dia memperhatikan darah merah merembes keluar dari tepi rune emas gelap. Apa yang terjadi? Jika diperhatikan dengan saksama, darah merah terus merembes keluar dari tepi rune emas gelap itu. Menetes. Setetes darah jatuh ke tanah bersama dengan rune emas. Fang Heng menyadari bahwa seluruh rune emas secara bertahap dilahap oleh darah. Ada yang salah. Fang Heng yakin bahwa situasi ini tidak normal, tetapi setelah rune diukir, kekuatan mentalnya tidak dapat lagi memengaruhi lautan kesadaran. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika rune itu dilahap darah. Fang Heng mencoba lautan kesadaran. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Langit menjadi gelap. Kelas meditasi sore berakhir dan siswa lain di ruang meditasi sudah pergi. Hanya Fang Heng dan Mo Jiawei yang tersisa di ruangan itu. Mo Jiawei sedang berbaring di futon. Awalnya, dia datang untuk mengajak Fang Heng makan malam bersamanya. Melihat Fang Heng masih berkultivasi dengan mata tertutup, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya, jadi dia menunggu di samping. Dia menunggu dan tertidur di suatu saat. Di luar pintu, sebuah suara membangunkan Mo Jiawei. Ada apa? Mo Jiawei linglung. Dia melihat Fang Heng masih duduk di futon, masih dalam posisi meditasi. Seorang pengawal berpakaian hitam membuka pintu dan masuk. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Mo Jiawei. Apa? Mo Jiawei terkejut. Ia tiba-tiba berdiri dan berkata, cepat, bawa aku melihatnya. Meninggalkan Fang Heng sendirian, Mo Jiawei bergegas meninggalkan ruang meditasi dan berlari keluar stadion bersama pengawalnya. Di luar stadion, sebagian besar siswa berkumpul di pintu masuk dan menunjuk ke langit. Banyak dari mereka bahkan mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar langit. Mo Jiawei juga mengikuti pandangan orang banyak dan melihat ke langit. Apa-apaan benda itu? Di langit, sekumpulan massa hitam pekat berkumpul. Kelelawar. Mengapa ada begitu banyak kelelawar? Mo Jiawei tercengang. Di kota besar, biasanya sangat sulit menemukan 1 atau 2 ekor kelelawar, apalagi jika jumlahnya sangat banyak dan berkumpul bersama. Siswa lainnya juga menganggapnya sangat aneh. Kelelawar-kelelawar itu semakin banyak berkumpul di langit. Mereka berputar-putar dengan gelisah, menutupi sebagian besar langit. Telinga mereka dipenuhi dengan suara mendesis dari gesekan sayap kelelawar satu sama lain. Mo Jiawei merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke pengawal di sampingnya. Apa yang sedang terjadi? Pengawal itu berbisik, entahlah. Saat hari mulai gelap, seseorang melihat beberapa ekor kelelawar di dekat stadion. Awalnya, mereka tidak menyadarinya, tetapi sejak 10 menit yang lalu, semakin banyak kelelawar yang berkumpul. Apakah kamu sudah memberitahu paman kedua? Sudah. Dia sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada salah satu siswa di kerumunan. Dia menunjuk ke langit dan berkata, sial, lihat. Mo Jiawei mendongak lagi. Sialan, kumpulan kelelawar yang gelap menjadi gelisah. Setelah berputar-putar di udara beberapa kali, mereka bergegas menuju kerumunan di bawah pada saat yang sama. Apa-apaan? Hati-hati. Jantung Mo Jiawei berdebar kencang dan dia segera ditarik ke dalam stadion oleh 2 pengawal di belakangnya. Masuk cepat. Seluruh stadion kacau balau. Para pelajar berlari kembali ke stadion satu demi satu. Sekelompok besar kelelawar hitam mengikuti gerbang dan terbang masuk, menyebabkan kekacauan di stadion.
Tutup pintunya cepat. Seseorang berteriak. Di tengah kekacauan itu, seseorang menutup pintu kaca dengan paksa. Dor. Kelelawar di dunia luar masih dengan ganas menyerang pintu kaca temperet. Tampaknya ada sesuatu di stadion yang menarik perhatian kelelawar. 255 rune ritual yang membusuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Mo Jiawei berpikir dalam hati, ia pasti melihat hantu. 2 hari terakhir ini, ia diserang para pembunuh, dan sekarang ia diserang segerombolan kelelawar. Mungkinkah mereka semua mengincarnya? Apakah dia sedang tidak beruntung? Mo Jiawei sedikit bingung. Ia telah bertanya kepada pamannya yang kedua tentang siapa yang mencoba membunuhnya, tetapi tidak mendapat jawaban. Ia hanya diberi tahu untuk berhati-hati dan tidak keluar sendirian. Dahsyat! Suara keras membuyarkan lamunan Mo Jiawei. Dia mendongak dan melihat segerombolan kelelawar menerobos pintu kaca. Sekelompok kelelawar kembali menyerbu masuk ke dalam stadion. Tiba-tiba, para siswa menjadi kacau. Beberapa dari mereka mengarahkan alat pemadam kebakaran ke udara, sementara yang lain menutupi kepala mereka dengan pakaian dan melarikan diri. Pengawal itu meletakkan walkie-talkie dan berbisik, "Tuan Muda Mo, tuan kedua baru saja tiba." Dia memanggil. "Anda." Sebuah mobil pribadi berhenti di pintu masuk stadion. Seorang pria setengah baya keluar dari mobil. Dia tampak berusia 40-an atau 50-an dengan rambut putih di pelipisnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menyipitkan matanya sedikit. Masih banyak kelelawar yang berkeliaran di langit. Mereka melayang di langit dan samar-samar berkumpul menjadi sebuah rune. Ritual, okultisme. Mo Xiangtian berbisik, wajahnya tampak berpikir. Paman kedua, Mo Jiawei berlari di bawah pengawalan 2 pengawal. Dia mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Paman kedua, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak kelelawar? Apa ini ada hubungannya dengan kiamat vampir? Mungkinkah ada yang menargetkan industri berat North River kita? Apakah kamu tahu siapa dia? Mo Xiangtian tidak menjawab. Ia hanya bertanya, "Jiawei, apakah ada pendatang baru di ruang latihan game baru-baru ini?" Pendatang baru. Mo Jiawei tertegun. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan. Lupakan saja. Akhir-akhir ini tidak damai. Kamu di rumah saja dan jangan keluar." Mo Jiawei memasang wajah getir. Hei, paman kedua, kamu mau pulang. Bagaimana dengan kelelawar-kelelawar itu? Kamu tidak mau mengurusnya?" Fang Heng masih duduk diam di futon di ruang meditasi. Ledakan. Dor. Kelelawar hitam itu menerobos jendela satu demi satu dan terbang ke ruang meditasi tempat Fang Heng berada. Mereka tertarik oleh kekuatan khusus dan mengepakkan sayap mereka satu demi satu, mengelilingi Fang Heng. Fang Heng tidak memiliki persepsi apapun tentang apa yang terjadi di dunia luar. Dia masih terjebak dalam ruang kesadaran. Fang Heng berdiri di depan rune itu dan diam-diam mengamatinya seperti seorang penonton. Setelah beberapa kali mencoba, Fang Heng menemukan bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari ruang kesadaran. Jadi dia menyerah. Setidaknya dia tidak merasakan bahaya apapun. Rune emas itu kini sepenuhnya berlumuran darah. Seolah-olah telah dipancing keluar dari darah. Darah terus merembes keluar dan mekar dengan cahaya merah darah. Sudah berakhir. Apa selanjutnya? Fang Heng agak penasaran, bertanya-tanya trik baru apa yang bisa dihasilkan oleh rune ini. Fang Heng mengangkat alisnya. Setelah cahaya merah darah mencapai puncaknya, cahaya itu perlahan meredup. Sebuah titik hitam kecil muncul di sudut rune. Setelah diamati lebih dekat, titik hitam itu tampak seperti busuk. Seperti kertas yang terbakar, lapisan abu hitam mulai berjatuhan dari permukaan rune. Lapisan demi lapisan, seluruh rune mulai membusuk. Di bawah warna merah darah, seluruh rune tampak telah ditempatkan di tempat itu selama jutaan tahun, secara bertahap menjadi gelap dan membusuk. Ada perubahan lagi. Fang Heng tidak tahu bahwa saat ini, di dunia luar, kelelawar yang mengelilinginya jatuh ke tanah satu persatu, kehilangan vitalitasnya. Bangkai kelelawar yang berserakan di tanah membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Keributan ini datang dan pergi dengan cepat. Setelah lebih dari 10 menit, kelelawar yang bercokol di stadion telah bubar sepenuhnya. Wu Peng dan 2 siswa lainnya yang bertugas hari ini mengumpat dan bersumpah saat mereka mulai membersihkan bangkai kelelawar di gedung tersebut. Apa yang Guru Chen katakan?
Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Saya pikir masalah ini jelas tidak normal. Jika aku harus mengatakannya, mungkin itu adalah seorang jagoan besar yang telah mengaktifkan materialisasi tingkat 3 untuk menguji kemampuannya. Berhenti membual, menggunakan industri berat North River kita untuk menguji kemampuannya. Apa otak mereka rusak? Apa mereka tidak takut memprovokasi Buddha berwajah hitam? Mungkin musuh kita yang pamer. Apa kau tidak dengar kalau Tuan Muda grup perusahaan disergap kemarin? Saat mereka berbicara, kelompok itu membuka pintu ruang meditasi. Wu Peng adalah orang pertama yang melangkah memasuki ruangan. Dia tertegun. Yang lainnya pun ikut berhenti bicara dan terdiam pada saat yang sama. Ini, rasanya seperti ruang meditasi baru saja mengalami akhir dunia. Kekacauan internal di ruangan itu sungguh mengerikan. Hampir setiap bagian ruangan dipenuhi bekas kerusakan akibat benturan. Di tanah, ada tumpukan tulang putih yang ditinggalkan kelelawar yang mati. Sementara itu, Fang Heng masih duduk di futon di sudut ruang meditasi, tidak bergerak. Ini terlalu aneh. Wu Peng dan yang lainnya saling memandang dan merasa ada sesuatu yang salah. Fang Heng, dia masih bermeditasi. Dengan gerakan sebesar itu, dia masih mampu mempertahankan keadaan meditasinya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Beberapa di antara mereka saling bertukar pandang. Pada akhirnya, Wu Peng mengumpulkan keberaniannya dan berjalan hati-hati menuju Fang Heng. Baru ketika dia berjalan di belakang Fang Heng dia menepuk bahunya dengan lembut. Fang Heng, melihat Fang Heng tidak merespons, Wu Peng mengerahkan lebih banyak tenaga. Ia mengulurkan tangannya dan menekan bahu Fang Heng, mencoba mengguncangnya. Hei, Fang Heng, kau baik-baik saja. Kok, tiba-tiba, mata Fang Heng terbuka. Tangan kanannya bergerak ke belakang dan menggenggam erat tangan Wu Peng yang diletakkan di bahunya. Wu Peng bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Fang Heng menyerang. Ia secara naluriah menegangkan seluruh otot tubuhnya. Ia merasa pergelangan tangannya terikat erat oleh kekuatan yang tak mampu ia lawan. Lalu, dunia berputar di depan matanya, dunia jungkir balik. Serangkaian serangan berasal dari reaksi otot Fang Heng. Fang Heng baru sadar kembali saat ia melemparkan Wu Peng ke udara. Kekuatan yang awalnya menghantam Wu Peng tiba-tiba mundur, dan telapak tangannya pun mengendur. Ledakan. Seluruh tubuh Wu Peng terlempar bersama kekuatan itu dan dia menghantam dinding dengan suara gedebuk. Fang Heng menundukkan kepalanya dan menatap tangannya, lalu menatap tulang-tulang putih di sekeliling ruangan. Tulang putih. Mereka tampak seperti tulang burung. Apa yang telah terjadi? Wu Peng tidak jatuh terlalu keras. Ia segera bangkit dari tanah dan meraih lengan bawahnya yang baru saja dipegang Fang Heng. Lengan bawahnya terasa sakit luar biasa. Dia menatap Fang Heng dengan waspada, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Tangkapan tadi sungguh mengerikan. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, mereka jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertemu di arena. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat mereka berlatih tadi. Ada apa? Setelah diberi pelajaran oleh paman keduanya, Mo Jiawei hendak kembali untuk mencari Fang Heng ketika dia mendengar suara tabrakan di koridor, jadi dia mempercepat dan bergegas masuk. Melihat tulang-tulang berserakan di lantai ruangan, Mo Jiawei juga tercengang. Maaf, aku tidak sengaja bergerak saat bermeditasi tadi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wu Peng menggertakkan gigi dan memaksakan diri untuk bertahan. Fang Heng mengangguk. Kau hebat sekali. Ayo kita tanding lagi lain kali. Mo Jiawei mengedipkan matanya dan menatap Wu Peng dan yang lainnya dengan curiga. Fang Heng, kamu akhirnya bangun. Chen Yu baru saja datang mencariku. Katanya truk besar yang kamu pesan sudah tiba dan bisa diambil kapan saja. Selain itu, tim dari federasi sudah memasuki Pine City. Fang Heng melihat sekeliling ruangan dan mengangguk. Kita bicara di luar saja. Keduanya berbicara saat meninggalkan ruang meditasi. Selanjutnya bab 256 kontrol ritual.